Di awal scene diperlihatkan seorang pak tua yang sedang memeriksa bahan makanan untuk disiapkan. Ini adalah proses untuk menjaga kualitas dari setiap makanan yang akan dihidangkan dalam jumlah besar. Sudah jelas makanan-makanan yang diproduksi ini akan disiapkan bagi seluruh penghuni penjara. Lalu seorang pria pun terbangun dari ketidaksadarannya dan berada di sebuah penjara bersama kakek tua tanpa menyapa sama sekali. Kakek itu pun tiba-tiba mengucapkan lantai 48. Ia juga berkata kepada pria itu, mulai hari ini kita akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas, yang dimana tepat satu lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin tinggi lantai, maka angkanya akan semakin mengecil. Untuk tingkat paling tinggi, lantainya sendiri memiliki angka 0. Pria yang baru ditempatkan di penjara itu pun langsung melihat ke tengah ruangan dan terdapat lubang yang sangat dalam. Tentu saja penjara ini tidak hanya berakhir di lantai 48. Di bawah mereka berdua masih banyak tahanan lain yang sedang menunggu makanan datang. Fungsi dari lubang ini adalah sebagai tempat bergerak untuk makanan yang datang dari lantai 0. Dari penjelasan singkat ini, pria itu memperkenalkan diri dan berkata bahwa namanya adalah Goreng. Sedangkan si kakek tua yang bersamanya itu bernama Terima Kasih. Di setiap lantai di penjara ini hanya ditempati oleh 2 tahanan saja, yang dimana mereka akan bersama selama 1 bulan dan seterusnya. Jika mereka masih hidup, Goreng yang semakin penasaran pun bertanya kepada Terima Kasih, bagaimana cara kerja dari lubang ini. Terima Kasih pun berkata bahwa semakin tinggi tingkat lantai maka akan semakin bagus. Untuk lantai 48 sendiri itu berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk. Untuk menunggu makanan, kakek Terima Kasih sendiri sudah berbulan-bulan berada di penjara ini. Ia tentu saja sudah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan aturan di sini. Ia juga tidak bosan-bosan mengatakan bahwa lantai 48 adalah lantai yang cukup bagus. Saat lampu hijau menyala, itu merupakan pertanda lift makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Bisa kalian lihat sendiri, makanan yang datang tidak terlihat fresh dan hanya merupakan makanan sisa. Sedangkan Goreng memiliki rasa ragu dan tidak yakin untuk mengkonsumsi itu semua. Ia sendiri tidak percaya bagaimana caranya dalam 1 bulan hidup dengan makanan yang sudah dikonsumsi oleh 47 lantai. Dengan kata lain, makanan yang datang di lantai mereka merupakan bekas makanan dari 94 orang. Untuk waktu menyantap sendiri, setiap lantai hanya memiliki kesempatan 2 menit saja. Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil sebuah apel dari lift makanan yang bermaksud menyimpan apel. Ini untuk dimakan beberapa jam kemudian. Tidak lama dari itu, lift makanan yang berada di lantai mereka mulai turun ke lantai 49. Setelah selesai makan, kakek Terima Kasih malah meludahi lift makanan tersebut. Ia berkata bahwa hal-hal tersebut sudah biasa terjadi di penjara ini. Semakin bawah kamu berada, maka semakin diinjak-injak oleh yang di atas. Tiba-tiba Goreng merasakan suhu yang pertama panas. Secara mendadak ia bertanya pada Terima Kasih, kenapa suhu di ruangan ini berubah menjadi panas? Secara santai, kakek itu menjelaskan bahwa suhu akan berubah menjadi panas atau dingin apabila tahanan menyimpan makanan yang berasal dari lift makanan. Untuk membuat suhu menjadi normal adalah dengan membuang makanan itu kembali ke
Kemudian scene berpindah, proses wawancara yang melibatkan Goreng bersama salah satu pekerja penjara. Dalam perbincangan itu, Goreng dipersilakan untuk membawa satu benda, apapun itu yang akan menemaninya selama di penjara. Dari sekian banyak benda yang bisa ia bawa, Goreng hanya memilih sebuah buku untuk ia baca. Goreng sendiri bisa berada di penjara ini bukanlah karena pembuatan jahat, melainkan ia sengaja masuk penjara ini selama 6 bulan untuk mendapatkan gelar diploma terakreditasi. Lalu kakek terima kasih juga berkata bahwa ia berada di sini karena melempar TV dari atas apartemen dan mengenai seorang pesepeda sampai tewas. Tidak lama kemudian lampu di ruangan penjara itu berubah menjadi merah, yang berarti lift makanan akan kembali ke lantai 0. Hari demi hari Goreng sengaja menahan nafsunya untuk tidak makan makanan sisa. Ia hanya melihat kakek terima gaji menyantap makan makanan itu secara lahap. Setelah itu Goreng bertanya kepada kakek terima kasih, ada berapa banyak lantai di dalam penjara ini? Untuk lebih jelasnya, kakek terima kasih sendiri tidak tahu ada berapa. Tapi selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu tidak mungkin ada satupun makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan di bawah. Lalu ia mendengar hal itu, hati nurani Goreng menjadi tergerak dan ia berinisiatif untuk memberitahu setiap lantai di atas agar menjatuhkan makanan setiap harinya. Tapi luar biasanya kakek terima gaji tidak memiliki perasaan yang sama seperti Goreng. Ia malah mengencingi lift makanan yang berada di lantai bawah. Dengan biasa saja rasa tidak peduli satu sama lain. Tentu saja sering terjadi di penjara ini selama berbulan-bulan. Kakek terima gaji sengaja melakukan hal tersebut karena ia pernah merasakan saat berada di lantai bawah, hal ini akan menjadi lantai yang tidak akan putus dan berlaku seterusnya. Hebatnya lagi, kakek tua itu sengaja memilih sebuah pisau untuk dibawa ke dalam penjara. Goreng yang terus menahan laparnya makin lama makin tidak tahan dan mulai membiasakan diri untuk makan makanan sisa. Setelah selesai makan, Goreng juga menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Ketika itu juga terlihat satu mayat tahanan yang terjatuh dari lantai atas. Kakek terima gaji tidak kaget lagi dengan hal itu, dan ia berkata bahwa pemandangan itu sudah sering terjadi di penjara ini. Di saat itu juga Goreng mulai tersadar bagaimana caranya si kakek tua bisa tetap hidup saat berada di lantai 132. Ia pun mulai mencurigai sebenarnya kemana teman satu sel kakek terima gaji, apalagi saat Goreng belum berada di penjara ini. Dari pemikiran itu sudah jelas kakek terima gaji memakan teman satu selnya sendiri. Apalagi ia memilih sebuah pisau saat masuk penjara ini. Tidak lama dari itu, lift makanan sudah datang ke lantai mereka dan terlihat seorang wanita yang sedang terduduk. Wanita itu ternyata bernama Miharu dan memang sering menumpang ke dalam lift makanan. Entah apa tujuannya, tapi kakek terima gaji berkata bahwa Miharu sengaja turun ke lantai bawah untuk mencari anaknya yang hilang. Kakek itu juga berkata bahwa Miharu selalu membunuh teman satu selnya agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Dari statement ini menandakan bahwa setiap bulan lantai para tahanan akan diacak dan teman satu sel juga akan berganti secara random. Apabila ada yang tewas, pernyataan ini juga menjawab bahwa mayat yang jatuh sebelumnya merupakan teman satu sel sendiri. Miharu pun turun lantai ke-49 dan terus menatapi Goreng yang peduli terhadap kehadirannya. Namun sialnya Miharu malah ditarik paksa oleh kedua tahanan yang berada di lantai. Goreng yang melihat hal tersebut merasa kasihan terhadap Miharu dan berencana untuk melompat ke bawah. Tapi hebatnya Miharu berhasil membunuh kedua tahanan tersebut dan kembali lagi ke lift makanan dengan penuh darah.
Goreng yang hampir 1 bulan bersama kakek terima kasih pun semakin akrab dari hari demi hari. Mereka menghabiskan waktu bersama di penjara dan saling sharing sebisa mungkin sampai suatu ketika di dalam ruangan penjara mulai tercium bau gas yang menandakan mereka sebentar lagi akan tidak sadarkan diri. Di saat itulah lantai penjara dan teman satu sel akan diacak secara random. Intinya sih kalau nggak ada yang tewas di lantai itu, maka teman satu selnya akan tetap sama. Saat hari esok, Goreng terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain. Tidak diragukan lagi, ternyata ia diikat oleh kakek terima gaji. Ia sengaja mengikat tubuh Goreng karena bulan ini mereka mendapatkan lantai 171. Tentu saja, lantai dengan nomor sebesar ini tidak akan lagi mendapatkan makanan yang tersisa. Kakek terima gaji mengakui bahwa ia tidak akan sanggup untuk hidup 1 bulan tanpa makanan. Ia sengaja mengikat tubuh Goreng untuk disantap secara perlahan. Tapi kakek terima gaji tidak akan langsung memakan daging goreng. Ia akan mencoba untuk puasa selama 1 minggu. Dan 3 minggu kemudian baru pelan-pelan menyayat tubuh Goreng. Si kakek juga berkata bagian tubuh yang ia sayat bukanlah bagian vital dan tidak akan membuat Goreng tewas. Terlihat juga tahanan lain yang sengaja lompat ke bawah penjara karena mereka putus asa setelah mengetahui di lantai berapa mereka ditempatkan. Benar saja, makanan yang datang dari atas tidaklah tersisa sedikit pun. Mana mungkin mereka bisa hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong. Selama berhari-hari kakek terima gaji mencoba untuk berpuasa sebisa dirinya, sedangkan Goreng hanya bisa pasrah menunggu tubuhnya akan disayati oleh si kakek. Sekian lama semakin keroncongan, begitu juga dengan Goreng yang tidak mau makan dan minum sedikit pun. Tapi kakek terima gaji sudah tidak tahan dan menyantap tubuh Goreng. Sayatan pertama dimulai kakek terima gaji dengan menyayat daging yang berada di paha Goreng. Secara kebetulan Miharu yang berada di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat perilaku kakek terima gaji langsung mengejarnya dari belakang dan menusuk leher si kakek dengan pisaunya sendiri. Saat itu juga Miharu respect kepada Goreng, langsung melepaskan ikatannya. Ia juga membiarkan Goreng untuk membalas kemarahannya kepada si kakek terima gaji yang sudah jelas si kakek harus tewas secara sadis di lantai 171. Di sisi lain, Goreng yang terlalu lemas langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Goreng mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu sedang menyantap tubuh kakek terima gaji. Luar biasanya lagi, Miharu malah sengaja menyuapi Goreng dengan memakan potongan daging itu. Goreng yang tidak terbiasa langsung memuntahkan daging si kakek tua. Namun anehnya, Miharu ini adalah wanita yang gak pernah ngomong sama sekali. Dia malah tetap menyuapi Goreng untuk memakan daging si kakek terima gaji. Saat ditanya tentang nama anaknya, Miharu malah tidak mau menjawab dan kabur turun ke bawah lagi. Selama 1 bulan di lantai 171, Goreng mau tidak mau harus memakan daging kakek terima gaji. Walaupun udah penuh belatung kayak begitu, tapi ya tetap perut Goreng harus dikasih makan. Singkat cerita, 1 bulan sudah dilewati oleh Goreng dan ia terbangun lagi dengan lantai yang berbeda. Dikarenakan kakek terima gaji sudah tewas, maka sudah jelas Goreng ditempatkan bersama orang random lainnya. Terlihat teman satu selnya kali ini adalah seorang wanita bernama Imoguri.